Di sini saya ingin menjelaskan materi yang kedua, yaitu subject verb agreement. Nah, subject verb agreement ini adalah suatu kesesuaian antara subjek dan juga predikat atau kata kerja. Jadi apabila kita menggunakan subjeknya itu tunggal, maka predikatnya juga mengikuti tunggal. Kemudian jika subjeknya jamak, predikatnya juga harus mengikuti jamak. Nah, untuk yang contohnya yang pertama, subject verb agreement ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah singular plural, kemudian yang kedua adalah separated by a clause dan a phrase, kemudian yang ketiga adalah subjeknya adalah sebuah gerund, kemudian yang keempat adalah other rules. Nah, untuk yang pertama adalah singular plural. Nah, singular sendiri ini artinya adalah tunggal, kemudian plural artinya jamak. Ketika kita menggunakan subjeknya ini tunggal, contohnya Betty is the creator bla bla bla. Betty ini hanya seorang diri ataupun tunggal, sehingga verbanya pun mengikuti, yaitu menggunakan is. Kemudian yang kedua adalah plural. Plural di sini artinya jamak. Ketika subjeknya Betty and Dini, ini kan dua orang itu termasuk jamak, maka menggunakan verbanya atau to be are. To be ini bisa juga digunakan sebagai verba. Jadi menggunakan are, the creator, bla bla bla. Nah, ataupun contoh dengan menggunakan tenses-tenses yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu subject and verb separated clause. Jadi ini subjek dan verba dipisahkan klausa ataupun frasa. Nah, ini contohnya adalah the novels we bought last week are bestseller. Nah, di sini tuh intinya adalah subjeknya the novels we bought last week. Ini intinya adalah the novels. The novels ini merupakan suatu yang banyak, karena ada s-nya, ini merupakan menandakan bahwa itu jamak, jadi menggunakan verba are. Verba menggunakan are. Kemudian apabila novelnya tanpa s, yaitu the novel we bought last week is bestseller. Jadi di sini novelnya menunjukkan bahwa tunggal, sehingga menggunakan verba is ataupun menunjukkan tunggal. Untuk yang ketiga adalah the subject is a gerund, yaitu subjeknya berupa gerund atau verb plus ing. Dalam hal ini maka bersifat tunggal, jadi verba pengikutnya yaitu tunggal. Contohnya designing a wedding gown is my hobby. Nah, gerund dalam hal ini designing a wedding gown ini kemudian diikuti verba tunggal yaitu is, bersifat sifatnya tunggal. Kemudian yang terakhir adalah other rules. Other rules ini subjeknya bermakna banyak namun sifatnya tunggal. Contohnya adalah each plus noun, every plus noun, yaitu everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything, somebody, something, nobody, no one, nothing, dan sebagainya. Contohnya adalah everyone brings their identity card to the conference. Nah, everyone ini maknanya jamak, tetapi memiliki sifat tunggal, jadi verba pengikutnya adalah tunggal. Demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kata yang masih salah ataupun pronunciation yang banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.